Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin menjelaskan mengenai H-8 ya. Sekarang sudah tanggal berapa ya? Coba kita cek. Sekarang sudah tanggal 16. Otomatis tinggal sampai 23 Juni, tinggal 7 hari lagi malah ya. Tinggal 7 hari lagi pendaftaran si pencatat dan sekolah lainnya akan ditutup. So di sini kakak ingin memberikan informasi, tapi sebelum informasi ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan tentunya. Nah, setelah kalian sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman seperjuangan kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi penting ini. Nah, jadi hal yang ingin kakak sampaikan terkait warning ya. Warning bagi kalian yang belum mendaftar sampai H-3 ya. Kenapa kakak sampaikan warning? Karena biasanya membludak pendaftar di akhir-akhir. Nah, pendaftar santuy ini, yang santuy-santuy yang masih fokus mempersiapkan berkas, biasanya daftar di akhir-akhir, finally membludak dan web itu akan down. Nah, banyak sekali cerita adik-adiknya yang mendaftar di tahun lalu itu gagal mendaftar karena sama sekali tidak bisa. Jadi benar-benar sama sekali nggak bisa mendaftar karena web sedang down. Nah, itu yang kakak wanti-wanti ke kalian, jangan sampai kalian mendaftar di akhir-akhir nih, sengaja nunggu di akhir-akhir karena ngelihat peluang juga ya, karena pengen ngelihat peluang, daftar akhir-akhir aja dah, ternyata web malah down. Nah, itu malah membuat kalian gagal. Dan ingat, pendaftaran itu hanya sampai 23 Juni pukul 23.259 ya. Dan sudah banyak banget yang mendaftar, khususnya IPDN, kemudian STIS, kemudian Poltekim, kemudian STIN, dan juga Poltekip ya. Kakak sudah buatkan videonya, silahkan cek di bawah kalau kalian penasaran dan ingin cek tentang peta persaingan serta peluangnya. Kakak sudah buat videonya tadi, dan silahkan bagi yang belum nonton. Jadi setelah kalian, mungkin ini yang akhir-akhir ini tentu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Makanya kakak sampaikan di sini, kakak wanti-wanti di sini, jangan sampai, terserah sih kalian percaya atau enggak itu kakak, intinya kakak sudah pernah menjalani ini dan sering ngasih tahu ke adik-adiknya kakak di tahun lalu, dan jangan sampai itu terjadi di kalian tahun ini. Gitu aja sih dari kakak. So itu yang pertama mengenai pendaftaran di akhir ya, karena banyak yang bilang adalah daftar di akhir aja, belum tentu aman loh gitu ya. Kemudian masalah verifikasi ini serasa nggak kelar-kelar ya, padahal kakak sudah menyampaikan di video sebelumnya tentang verifikasi. Dan banyak kakak lihat di komen-komen, kak verifikasi berapa lama ya kak? Saya udah 5 hari daftar tapi kok belum dapat verifikasi. Bahkan ada yang bertanya, kak saya sudah 3 hari yang lalu daftar dan resume dan udah cetak kok nggak ada verifikasi. Nah, ini nih harus kalian tunggu ya, karena verifikasi itu lama. Kakak sudah jelaskan, bisa aja nyampe seminggu lebih. Kalaupun ada yang sudah dapat verifikasi langsung, itu hanya ya beruntung lah, segelintir orang yang beruntung lah, tapi hasilnya verifikasi itu emang lama. So ditunggu aja. Kalaupun sampai dengan batas akhir 23 Juni itu belum dapat verifikasi, no problem, buktinya masih ada yang belum daftar, nggak masalah sih itu. Yang penting jangan sampai verifikasi itu datang setelah kalian tes SKD. Nah, itu yang bahaya. Itu artinya kalian gagal di tahap administrasi seperti itu, karena nggak bisa melanjutkan lagi ya gitu.
Nah, jadi itu mengenai verifikasi. Kemudian yang kakak bahas lagi tentang pemberkasan. Nah, banyak yang bertanya, Kak, apabila orang tuanya meninggal itu bagaimana? Nah, bagi orang tua yang meninggal, di sana ada pilihan kan, orang tua masih ada atau meninggal. Nah, kalau yang sudah meninggal, itu kalian tentu cuma mengisi bagian NIK aja, ya. Bagian NIK aja yang kalian isi. Terus ada lagi mengenai pemberkasan. Nah, di sini kakak akan bahas semua kendala-kendalanya. Mengenai pemberkasan, tentu di bagian pembayaran, ya. Di bagian pembayaran, kakak sudah jelaskan, ketika kalian melakukan upload berkas pada saat pembayaran, pastikan bukti pembayaran kalian isi nama serta NIK kalian, ya, bukan nama orang tua, tapi NIK pendaftar dan nama pendaftar. Jadi otomatis nama kalian nih, adik-adik yang mendaftar sama NIK kalian. Nah, bagaimana yang belum NIK? Kan ada kakak, di kakak kalian kan ada NIK-nya. Nah, pakai itu aja ya. Nah, kemudian itu untuk yang pertama, yang bagian pendaftaran. Terus kakak mau bahas apa lagi ya kemarin? Tadi banyak kalian bertanya soalnya mengenai scan-scanan raport. Nah, sudah jelas dihimbau bahwasanya untuk scan raport khusus untuk pengetahuan aja, dan itu pun semester 1 sampai dengan semester 5. Untuk si pencatar ya, di sini kakak membahas untuk si pencatar. So, jangan sampai kalian salah gitu loh. Karena kemarin kakak sempat disuruh mensosialisasikan kembali bahwasanya banyak pendaftar atau adik-adiknya yang tidak mengupload raport. Bahkan ada yang mengupload raport semester akhir aja, padahal yang diminta semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, itu tentu membuat kalian bahaya, ya, bahaya banget itu. Masalahnya itu masalah pemberkasan gitu loh. Nah, kemudian ada lagi yang salah membuat nama sekolah. Padahal yang diminta nama sekolah tapi dia menulis namanya sendiri. Nah, itu juga fatal sih, tapi nggak masalah. Yang itu mendapat toleransi ya dari pihak panitia, karena memang di web juga masih rancu bahasanya. Jadi yang menulis nama sekolah tapi namanya dia sendiri yang dipakai itu nggak masalah, masih ada toleransi katanya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Kemudian mengenai foto akun yang bolak-balik segala macam. Nah, itu juga kalau misalnya dari web udah seperti itu ya nggak masalah sih, karena memang mungkin sistemnya waktu itu error ketika memberikan output kartu pendaftaran, mungkin aja itu terjadi, tapi nggak masalah sih, asalkan itu memang benar dari webnya seperti itu. Kemudian apalagi ya mengenai nilai rata-rata. Nah, jadi ini banyak yang bertanya, Kak, ini nilai rata-rata dibulatkan atau apa? Padahal udah jelas di buku panduan bahwasanya nilai rata-rata itu adalah 2 angka di belakang koma, otomatis tidak dibulatkan ya. Misal 88,87, nah misal kayak gitu. Jadi bukan berarti 89, enggak, itu salah. Jadi ada 2 angka atau 2 digit di belakang koma untuk penginputan rata-rata. Dan rata-rata kalian kalau misalnya yang udah punya ijazah ya udah pakai nilai rata-rata ijazah, kan seperti itu. Kalau misalnya yang pakai raport ya dihitung kembali gitu, karena udah ada buku panduan perhitungannya. Kakak juga udah pernah buat video mengenai tata cara perhitungan rata-rata, jadi silahkan kalian coba dan kalian cek aja video di kakak sebelumnya. Kemudian mungkin itu aja sih dulu permasalahan yang kakak terima sampai saat ini. Semoga aja jelas apa yang kakak sampaikan. Apabila kalian ada kendala lagi, silahkan komen di bawah kendala kalian apa, nanti kakak akan berusaha jawab lagi seperti ini. Jadi intinya sementara kendala seperti ini yang kalian temukan dan sangat besar gitu loh. Jangan sampai ini terjadi dan membuat kalian gagal di seleksi administrasi. Jadi kalian gagal sebelum berperang. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Ditunggu lagi video selanjutnya, informasi apa yang dapat kakak sampaikan. Makanya tetap subscribe dan hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari KKN. See you next time. Peace. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini kalian bisa cari testimoninya.
karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @tarunanindonesiatv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @tarunanindonesiatv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi, kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000.